Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kasus COVID-19 yang melandai menjadi momentum bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menggairahkan ekonomi masyarakat. Salah satu upayanya dengan mengembangkan paket wisata religi. Kita akan membahasnya dalam Sumsel 24 jam sepekan. Bersama saya, Citra Utama. Dalam diskusi terkumpul atau fokus group discussion, beberapa waktu lalu terungkap bahwa Pemprov Sumsel melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar fokus dalam pengembangan destinasi wisata religi. Pengembangan akan dilakukan secara bertahap. Dari 17 kabupaten dan kota, Disbudpar Sumsel akan memulai di 3 daerah yang dianggap memiliki potensi menjadi kawasan wisata religi. 3 daerah itu yakni Kabupaten Lahat, Muara Enim, dan Kota Prabu Muli. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, Aufa Syarizal, mengatakan pengembangan daya tarik wisata religi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumsel. Apalagi event wisata religi dan destinasi mulai digemari wisatawan. Hal ini terlihat dari para wisatawan yang berasal dari berbagai latar belakang berkunjung ke destinasi wisata religi seperti masjid maupun makam bersejarah. Aufa mencontohkan Bukit Seguntang di Kota Palembang. Kawasan wisata yang sudah ada sejak zaman Kedatuan Sriwijaya ini ramai dikunjungi wisatawan untuk berziarah, terutama pada malam hari. Begitupun di kawasan wisata lain di Kota Palembang, seperti Masjid Kyai Marogan, Masjid Lawang Kidul, dan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Wisatawan tidak hanya datang untuk beribadah, mereka juga ingin menikmati dan mengetahui keagungan dan keunikan dari arsitektur Masjid Agung. Sebagian bangunan ornamennya bernuansa etnis Tiongkok. Ia menegaskan bahwa wisata religi itu mencakup semua agama, tidak hanya Islam, tapi agama Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Jadi, semua potensi agama dapat digali. Pihaknya berharap ke depan 3 kabupaten dan kota ini akan menjadi destinasi wisata religi yang akan menyedot banyak wisatawan. Menurutnya, Disbudpar Sumsel terdorong untuk mengembangkan potensi wisata religi lantaran keberhasilan pariwisata Indonesia dalam The Global Travel Muslim Index 2022. Sukses ini tidak terlepas dari peran daerah, salah satunya Provinsi Sumatera Selatan. Mengingat Sumsel memang fokus membangun pariwisata religi. Dari pihak Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Sumatera Selatan yang diwakili ketuanya Anton Wahyudi mengatakan pihaknya mendukung program pemerintah ini. Namun demikian, ia perlu mengetahui potensi wisata apa yang ada di Prabu Muli, Muara Enim, dan Lahat. Kemudian, aksesibilitas menuju ke destinasi wisata itu. Baru kemudian membuat paket wisata. Dikatakan Anton, tempat wisata tersebut masih satu jalur dari Palembang menuju Prabu Muli, Muara Enim, dan Lahat. Wisatawan bisa juga ke Pagar Alam untuk beristirahat, lalu pulang lagi ke Palembang dengan jarak tempuh yang cukup panjang. Untuk mensiasatinya, ia mengatakan paket wisata tidak bisa 1 atau 2 hari, namun 3 sampai 4 hari. Ia yakin peminat paket perjalanan wisata ke Pagar Alam pasti banyak. Namun sebelum ke sana, wisatawan diajak mengunjungi destinasi wisata religi di Kota Prabu Muli, seperti kunjungan ke masjid dan lainnya. Indonesia meraih prestasi sebagai ranking kedua dalam The Global Travel Muslim Index 2022. Capaian itu menunjukkan besarnya potensi serta daya saing wisata halal di Indonesia. Dengan raihan itu, Indonesia mengungguli posisi Arab Saudi di peringkat ketiga, Turki peringkat keempat, dan Uni Emirat Arab di posisi kelima. Sementara posisi pertama ditempati Malaysia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pihaknya sudah menyusun kebijakan terkait wisata halal. Namun, ia menekankan bahwa wisata halal bukan berarti islamisasi wisata atraksi, melainkan memberikan layanan tambahan yang terkait dengan fasilitas, turis, atraksi, dan aksesibilitas
untuk memenuhi pengalaman dan kebutuhan para wisatawan muslim seperti jasa akomodasi dan transportasi, penyediaan makanan halal, paket wisata halal, dan keuangan halal. Terlebih menurut Sandiaga, potensi pasar wisata halal sangat besar. Pada 2019, umat Islam di seluruh dunia menghabiskan total 2,2 triliun dolar Amerika Serikat untuk belanja makanan, kosmetik, farmasi, fashion, travel, dan rekreasi. Pasar muslim global juga diperkirakan akan tumbuh hingga 2,4 triliun dolar Amerika Serikat pada 2024. Sejumlah pengeluaran terbesar bagi wisatawan muslim adalah pada makanan dan minuman halal. Saya Citra Utama. Sampai jumpa.